Anda kembali menyaksikan Prime Time. Pemirsa, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU mengeluarkan fatwa bahwa melaksanakan sholat Jumat di jalanan tidak sah. Ya, fatwa itu didasarkan pada kajian Kiai dan Ulama NU selama beberapa waktu terakhir. Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj di acara Kongres ke-17 Muslimat NU mengatakan, para ulama dan Kiai NU mendasarkan fatwa itu kepada mazhab Imam Besar Syafi'i dan Maliki. Menurut mazhab itu, Jumatan harus di dalam bangunan yang sudah diniati untuk sholat Jumat di sebuah kota atau desa. Akil berpendapat mazhab tersebut layak untuk diterapkan di Indonesia saat ini. Sebab jika salat dilakukan di sembarangan tempat, apalagi di tempat umum, mengurangi kekhusyukan ibadah dan mengganggu ketertiban umum. PBNU mengeluarkan fatwa ini menyusul adanya rencana doa bersama sepanjang Jalan Sudirman dan Jalan MH Tamrin pada aksi damai 2 Desember mendatang. Sudah mengeluarkan fatwa melalui Ketua Bahthul Masail Dr. Abdul Muhsin Ghazali bahwa Jumatan di jalan tidak sah. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Ada yang mensahkan tapi bukan mazhab kita. Mazhab Syafi'i dan Maliki menganggap sholat. Kali dalam iNews petang terkait rencana aksi pada 2 Desember mendatang, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menghimbau agar masyarakat tidak melakukan aksi menyampaikan pendapatnya. Namun MUI juga tidak melarang jika ada masyarakat yang tetap akan melakukannya. MUI meminta agar masyarakat tidak membawa nama maupun atribut MUI jika akan melakukan aksi menyampaikan pendapat. Meski memperbolehkan, namun MUI menghimbau agar masyarakat untuk tidak melakukan aksi menyampaikan pendapat pada 2 Desember mendatang. Sementara terkait adanya kelompok massa yang membawa nama MUI, hal tersebut bukan bagian dari Dewan Pimpinan maupun hubungan struktural formal MUI. MUI meminta masyarakat untuk terus mengawal kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Satu, MUI menghimbau kepada masyarakat agar dalam ikhtiar memperjuangkan aspirasinya dilakukan melalui saluran demokrasi seperti lobby, perundingan, musyawarah dengan para pihak pengambil kebijakan, baik eksekutif termasuk aparat keamanan dan penegak hukum maupun legislatif, serta bisa menyampaikan pernyataan pendapat melalui pers dan media komunikasi lainnya, karena hal tersebut dinilai lebih efektif dan memberikan citra positif bagi pendidikan demokrasi di Indonesia. 2. Apabila terpaksa hendak melakukan demonstrasi, MUI menghimbau agar dilakukan dengan sopan, tertib, damai, akhlakul karimah, serta mematuhi peraturan yang berlaku. 3. Terkait dengan rencana aksi unjuk rasa pada 2 Desember 2016 yang antara lain akan dilakukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI dalam forum GNPF MUI, maka MUI memandang perlu untuk menegaskan bahwa GNPF MUI bukanlah merupakan bagian dari Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia dan tidak ada hubungan struktural formal apapun juga antara DPR. Anda kembali dalam iNews petang. iNews hari ini ribuan umat muslim menggelar apel akbar di depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Meminta polisi menahan Basuki Cahayapurnama yang menjadi tersangka dugaan penistaan agama. Usai sholat Jumat, ribuan umat muslim memenuhi depan Gedung Sate Bandung, Jawa Barat. Ribuan umat muslim ini berasal dari puluhan ormas yang berada di Jawa Barat. Selain memberi penghargaan kepada pihak kepolisian, peserta apel akbar ini berharap agar Basuki Cahayapurnama tidak hanya menjadi tersangka, tapi juga ditahan atas dugaan penistaan agama.
Mereka menganggap dugaan penistaan agama bukan merupakan kasus sepele sehingga membiarkan tersangka masih berada di luar tahanan. Peserta apel akbar akan terus melakukan aksi hingga Basuki Cahayapurnama ditahan polisi. Ratusan warga berunjuk rasa meminta kasus dugaan penistaan agama yang menjerat Basuki Cahayapurnama diusut tuntas. Kita akan bergabung bersama dengan Tresya Wulandari di Bandung, Jawa Barat. Tresya, seperti apa jalannya aksi unjuk rasa di Bandung? Pemirsa, saat ini saya berada di halaman Gedung Sate Bandung. Pemirsa, baru saja dilaksanakan apel akbar Muslim yang terdiri dari Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat. Peserta aksi melakukan long march dari Pusdai menuju ke Gedung Sate sejak pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Dan baru saja membubarkan diri sekitar pukul 16.30 dan kembali berkumpul di Pusdai. Pemirsa, peserta aksi telah ditemui Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar dan telah dilakukan simbolis penerimaan petisi, diantaranya mereka meneguhkan komitmen umat Muslim Jawa Barat untuk ikut menjaga kesatuan negara Republik Indonesia. Dan pemirsa, mereka juga menuntut putusan Bareskrim Polri yang menyatakan Ahok sebagai tersangka dan juga dicekal, namun hingga saat ini belum juga ditangkap. Hal tersebut dinilai merupakan tindakan diskriminatif dan tidak sesuai dengan negara hukum. Pemirsa, mereka juga menuntut penegak hukum agar secara sungguh-sungguh menyelidiki kasus penistaan agama. Pemirsa, dalam aksinya mereka menegaskan bahwa aksi ini bukanlah aksi sara politik ataupun ada kaitannya dengan Pilkada DKI. Hal ini dilakukan murni tuntutan dari umat Muslim. Pemirsa, jika dalam waktu 2x24 jam tidak ada tindakan tegas mengenai penangkapan Ahok, maka peserta aksi akan melakukan bela Islam pada tanggal 2 Desember 2016 mendatang dengan membawa perwakilan umat Muslim dari seluruh Jawa Barat. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan dari Bandung, Jawa Barat. Kembali ke studio. Terima kasih, Tresya Wulandari, laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat. Pemirsa, tidak hanya di Bandung, Jawa Barat, umat Islam di Solo, Jawa Tengah juga melakukan aksi damai. Peserta aksi damai menuntut polisi agar menahan tersangka dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama. Aksi damai yang dilakukan ratusan umat Muslim di depan Mapolresta Solo tadi siang berasal dari beberapa ormas Islam di Solo dan Dewan Syariah Kota Surakarta. Dalam orasinya, peserta aksi damai menuntut agar polisi menahan tersangka dugaan penistaan agama Basuki Cahayapurnama. Selama aksi damai berlangsung, arus lalu lintas di Jalan Adi Sucipto Solo terganggu karena para pengunjuk rasa nyaris memenuhi ruas jalan. Untuk menjaga aksi damai, sejumlah polisi dan polwan dari Polresta Solo ditugaskan sebagai tim negosiator. Sementara itu, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI akan menggelar aksi bela Islam jilid 3 untuk mendesak pemerintah agar menahan tersangka penista agama Basuki Cahayapurnama. Rencananya, aksi tersebut akan digelar pada tanggal 2 Desember 2016 dengan membentangkan sejadah sepanjang Semanggi hingga Istana Negara. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI atau GNPF hari ini menggelar rapat koordinasi terkait rencana aksi bela Islam jilid 3 pada hari Jumat tanggal 2 Desember mendatang. Rapat GNPF ini memutuskan pada tanggal 2 Desember nanti, aksi bela Islam jilid 3 akan dilaksanakan dengan menggelar sholat Jumat di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin, dan posisi imam dan khatibnya akan berada di bundaran Hotel Indonesia. Aksi ini rencananya akan diikuti oleh seluruh elemen masyarakat lintas mazhab dan aliran. Warga yang ingin mengikuti aksi bela Islam jilid 3 ini diimbau tetap menjaga kedamaian dan ketertiban. Maka GNPF MUI memutuskan dengan aklamasi kesepakatan seluruh elemen untuk menggelar aksi bela Islam 3 pada hari Jumat
tanggal 2 Desember 2016. Pasca penetapan Ahok sebagai tersangka, sejumlah tokoh dan ketua ormas Islam meminta agar masyarakat, khususnya umat Islam, menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Selain itu, sejumlah tokoh dan ketua ormas Islam juga meminta agar masyarakat untuk tidak terpancing dengan sejumlah isu yang memecah belah persatuan dan kesatuan hingga melakukan aksi kembali. MUI terhadap rencana aksi itu adalah kalau bisa tidak ada aksi yang bisa meresahkan rakyat, bisa mengganggu terhadap pembangunan ekonomi yang sedang berjalan, dengan seiring tentunya bagaimana proses hukum berjalan sesuai dengan harapan umat. Tetapi sekali lagi MUI juga tidak mempunyai kewenangan ya untuk melarang terhadap orang melakukan aksi demonstrasi di negara demokratis. Perkembangan terkini, pengurus PBNU bersama ini menegaskan: 1. Mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil kepolisian dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Cahayapurnama. Mari kita hormati proses hukum yang sedang berlangsung. Seraya secara konstruktif, kita terus mengawasi dan mengawal agar proses hukum ini berjalan secara adil, transparan, sesuai dengan koridor hukum dan perundangan yang berlaku. 2. Menghimbau kepada segenap umat Islam, tokoh agama, tokoh masyarakat untuk turut secara proaktif menenangkan situasi serta mendorong tercapainya suasana yang sejuk, aman, kondusif, dan menghilangkan sikap buruk sangka terhadap Islam. Pada seluruh warga besar bangsa, kita sambut proses ini, kita kawal proses ini, dan mohon tidak ada gangguan-gangguan yang justru akan merugikan kehidupan kita bersama. Termasuk pada hemat saya pribadi, rencana 25 November, saya juga banyak mendapat informasi ini dari MUI di daerah. Ini di samping kiri kanan saya ini Ketua MUI, Kiai Abdullah Jiyadi dan Dr. Isnan Yusuf. Bapak Din, kita akan turun besar-besaran 25 November. Nah, dengan peristiwa hari ini, kalau boleh bahasa saya, simpan dulu energi itu. Jangan mudah diumbar. Tidak bisa kita melarang, ya kita merekomendasikan untuk tidak. Tetapi boleh, siapa yang bisa? Kalau ada warga yang mau demonstrasi